kami semua tanpa kecuali, glory kemuliaan-Mu sudah memenuhi seluruh bumi. Bukan hanya yang ada di atas panggung yang berkhotbah atau memimpin pujian, kami semua sembunyikan di balik salib Yesus. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Terima kasih Bapa, Kau beri Yesus di hidup kami. Dialah harta segala-galanya. Ajari kami untuk mengasihi Tuhan setiap hari. Roh Kudus, teach us. Tuntun kami dalam semua kebenaran. Dimulai dari kebenaran nomor 1. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. We love you. Urapi kami semua untuk mendengar firman Allah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Wow, jangan duduk dulu. Shalom Bapak Ibu, senang berjumpa dengan Anda. Bisa lihat kanan kirinya, Jesus loves you, katakan begitu. God bless you, silakan duduk. Kita memulai pengajaran baru. I'm so excited. Ini sudah ibadah yang kedua, hari ini saya sudah mulai. Judulnya Kitab Wahyu Akhir Zaman. Kita akan bahas kitab Wahyu nanti. Hidup maksimal setiap hari. Kalau Anda kelewatan satu ibadah yang tadi nggak mendengarkan, jangan lewatkan, mesti didengarkan. Paling tidak Anda bisa dapat juga produknya di Pustaka Raja Wali di Gereja Mawar Syaron. Ya, dan saya sapa juga teman-teman yang ikut dengan kita, Banjarmasin masih bersama, Palangkaraya, Pontianak, sebagian besar Kalimantan, dan Bandung juga bersama dengan kita. Welcome home, kasih tepuk tangan untuk mereka. Kita masuk ke Wahyu pasal yang kedua. Ambil catatan, catat khotbah, nanti akan berguna. Wahyu 2. Sambil dibuka halaman di kitab Wahyu, kita akan Bible study. Saya akan sekali lagi baca Wahyu pasal 1 ayat yang ke-1 dulu. Inilah wahyu Yesus Kristus. Stop di sana. Sebelum kita nanti bahas pasal 2. Introduction dulu, kita perkenalan. Wahyu ini adalah buku atau kitab yang paling ditakuti orang Kristen karena isinya serem-serem. Lalu banyak orang nggak ngerti nih, maksudnya apa? Terlalu banyak simbolisme. Tapi sebenarnya jangan terpancing dengan itu. Setiap firman itu nafas Tuhan, berarti untuk nafas hidup kita. Semua yang tertulis di Alkitab itu, semua sampai termasuk yang silsilah itu ada gunanya. Nah, kita jangan lupa fokusnya ke Yesus, fokusnya ke Kristus. Inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi kitab Wahyu itu untuk hidup sehari-hari. Bukan hanya wahyu untuk masa depan kita atau nubuatan, tapi khususnya wahyu untuk sekarang ini loh hidup kita, in the now. Hidup akhir zaman itu kan dimulai dengan hidup hari ini. Memang Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi jangan gampang percaya dengan orang yang merasa super rohani, lalu pengkhotbah yang mencoba menduga kedatangan Tuhan kapan, bulannya kapan, tahunnya juga, apalagi tanggalnya. Don't even try. Siapa yang melakukan itu berarti merasa lebih pangkat dari Yesus Kristus. Dengan Tuhan Yesus dalam keilahiannya memilih untuk tidak mengetahui. Dan berkata hanya Bapa yang mengerti. Jadi jangan coba-coba ya, begitu-begitu. Tujuan belajar kitab Wahyu bukan untuk kita merumuskan kapan kira-kira Tuhan datang. Tapi kita mempersiapkan hidup kita ini layak ketika Tuhan datang kembali. Atau ketika kita mati. Inilah wahyu Yesus Kristus. Tentang Jesus Christ. Tentang kehidupan sehari-hari supaya kita bisa maksimalkan kehidupan sementara ini. Kita langsung ke pasal 2 kepada jemaat di Efesus. Ada 7 gereja, sebenarnya kitab Wahyu adalah surat kepada 7 gereja di Asia Kecil. Asia Kecil itu bukan Asia sekarang ini, benua Asia. Zaman dulu namanya Asia Kecil, Asia Minor. Itu adalah daerah Turki. Ada 7 gereja, Yohanes dapat wangsit wahyu di Pulau Patmos untuk dituliskan kepada mereka. Yohanes masih dalam pengasingan, dalam penjara. Tapi di sebuah pulau sendirian. Nah, salah gereja pertama yang Tuhan Yesus wahyukan, tentunya adalah gereja Efesus. Saya nggak heran, karena itu gereja besar. Gereja Efesus ini dirintis oleh Rasul Paulus. Ya, kita lihat sekarang ayatnya, kepada jemaat di Efesus, Wahyu pasal 2,
Ayat pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, alias tuliskan kepada pendetanya gereja Efesus. Saya tersanjung nih untuk kita semuanya, para gembala, hamba-hamba Tuhan, pendeta terutama, bahwa kita disebut malaikatnya jemaat. Pastikan loh ya, saya bicara dulu kepada para full timer yang ada di dalam kebaktian kita, khususnya mereka yang menyandang gelar pendeta, atau yang di dalam pengembalaan, apalagi yang bagikan firman. Mari kita hidup kita ini supaya demikian rupa agar kita itu layak menyandang gelar malaikat jemaat. Hanya Tuhan yang sempurna. Malaikat pun bisa jatuh. Tapi paling tidak kita dipanggil malaikat jemaat. We should be the angel, the protecting angel, sebagai the guardian angel, atau menjadi malaikat pelindung bagi jemaat kita. Itu sebuah kebanggaan. Tuhan menyebut kita malaikat jemaat. Tentunya kalau itu malaikat beneran, ngapain ditulisi surat? Jadi malaikat jemaat ini pendetanya Efesus. Nah, pertanyaannya siapa pendeta Efesus? Karena nanti waktu kita baca, ternyata banyak tegurannya. Ini pendeta juga antara dia tidak melakukan tanggung jawab atau tugasnya dengan benar, atau jemaatnya yang membangkang, saya nggak tahu. Tapi pokoknya banyak teguran. Nah, siapa sih gembalanya Efesus? Yang saya tahu adalah, yang kita tahu dari firman, Efesus, gereja di Efesus itu didirikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus pergi ke Efesus waktu itu, lalu ketemu beberapa murid-murid Yohanes Pembaptis, terjadi Pentakosta, kepenuhan Roh Kudus, lalu berdirilah gereja Efesus. Rasul Paulus itu 3 tahun loh di sana. Di dalam perjalanan misionarisnya, Rasul Paulus paling lama itu di Efesus. Di Korintus saja cuma 1,5 tahun. Jadi Rasul Paulus itu juga rasul, tapi dia juga mengembalakan sidang. Dia gembalakan Efesus dengan tekun siang dan malam. Dipisahkan bahkan auditoriumnya. Nggak usah dekat-dekat dengan orang-orang tertentu yang menjadi pengaruh buruk saat itu di Efesus. Rasul Paulus sangat menjagai seperti induk ayam terhadap anak-anaknya, seperti mama terhadap putra-putrinya. Lalu Rasul Paulus pergi, yang menggantikan adalah Timotius. Timotius ditinggal di situ. Nah, tentunya saya yakin bukan Timotius ini. Di mana Timotius pada waktu Wahyu pasal 2 saya tidak tahu, tapi kayaknya sih bukan Timotius, karena Timotius melakukan tugasnya dengan sangat baik dan benar. Mungkin ini adalah gembala transisi. Setelah Rasul Yohanes keluar dari Pulau Patmos, Paulus sudah mati tentunya. 12 Rasul Yesus Kristus, sisa cuma 1, yang lainnya martir semua. Ketika Yohanes keluar dari Pulau Patmos itu di dekat Yunani, langsung di akhir hidupnya karena dia mati tua, dia menjadi dan menjabat sebagai gembala Efesus. Jadi setelah Paulus, Timotius, entah siapa transisinya, lalu setelah itu mungkin Timotius juga dimartir kali. Lalu setelah itu Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis, tapi Rasul Yohanes, Rasul kasih itu. Dia menjabat. Dan sejarah mencatat, tidak ditulis di Alkitab, Rasul Yohanes saking tuanya, waktu mau khotbah diangkat sekaligus dengan kursinya langsung ke atas mimbar, ke atas panggung seperti ini kalau memang ada platformnya. Dia ngomong gak banyak, cuma berkata, love one another my dear brothers and sisters. Udah itu aja, lalu dia turun. Mungkin yang muda-muda yang khotbah kali. Ada sebuah sejarah yang mengatakan begitu. Tapi saya curious, saya ingin penasaran sekali, rasa ingin tahu siapa sih yang jadi gembalanya Efesus. Why he wasn't doing a good job at it? Kenapa dia tidak melakukan tugasnya dengan benar? Efesus banyak salahnya. Pada waktu ini dituliskan, Efesus sudah generasi 2 dan generasi ketiga kebangunan rohani sejak gereja mula-mula. Saya kasih sedikit konteksnya supaya Anda ngerti surat ini dari mana beranjak, kenapa Tuhan bicara begini. Nah, Efesus sendiri adalah ibu kota daripada Asia Minor, Asia Kecil, di daerah Turki. Ini adalah kota yang sangat berpengaruh dan sangat kaya raya. Ini metropolitan New York hari ini. Kalau Indonesia itu berarti Jakarta. Ini bukan kota kedua, ini kota pertama. Nah, Anda lihat, di gereja itu ada sebuah gereja yang besar. Di zamannya Timotius, sejarah gereja mencatat, jemaat mereka menjadi 60.000 orang. Mereka tidak bisa kebaktian di satu gedung gitu ya, di rumah-rumah khususnya, lalu kumpul di mana, ada connecting time-nya. Ya, nah Tuhan bicara kepada generasi kedua, ketiga, begini firman-Nya. Inilah firman dari Dia, ayat pertama, B, yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Kaki dian di sini adalah gereja.
Bintang di sana sama dengan malaikat jemaat. Bintang di situ adalah para pendeta hamba-hamba Tuhan yang memimpin setiap gereja itu. Kita ini bintang-bintang di tangannya. Bintang kecil di langit yang biru. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ini janji Tuhan bagi orang yang melayani, termasuk para gembala sidang. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Jadi pendeta itu memang harus panggilan, jadi jangan coba-coba hanya karena kita punya duit, punya uang bisa buka gereja. Tidak begitu caranya. Ya. Dan ingat loh ya, pendeta itu jatuh bangunnya di tangannya Tuhan. So don't speak, jangan sampai kita salah mulut dengan siapapun juga. Ini Alkitab mengajarkan pada jemaat untuk tahu. Loh, bukan berarti hamba-hamba Tuhan itu di atas hukum. Mereka pun di bawah hukum, berarti mereka bisa dihukum oleh Tuhan. Justru orang yang dipercaya lebih, dituntut lebih. Tapi jangan sampai kita salah. Oleh 2-3 saksi, kita baru bisa membawa sebuah kasus itu untuk menegur seorang pemimpin. Bapak ibu saudara, pemimpin pun di dalam tangan Tuhan. Tapi Tuhan memberitahu kepada kita, hamba-hambaku ada di tanganku. Jatuh bangun mereka ada di tangan saya, kata Tuhan. Jangan sampai kita lancang berkata-kata sesalah apapun seorang pendeta. Saya tidak ngomong ini kasus per kasus. Saya ngomong ini secara luas karena ini firman Allah. Dan ini bukan cerita yang trendy hari ini. Ini adalah kebenaran yang akan melintasi generasi. Pendeta hamba-hamba Tuhan di tangan Tuhan. Memang betul ngerinya begini bagi para pendeta kalau mendengar firman ini, termasuk ke saya, firman itu bermata dua. Jangan sampai suatu hari ketika kita mengusir setan, setan tunduk kepada perintah kita, lalu kita menyembuhkan orang sakit. Demikian pula kita bernubuat, lalu Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, hai kamu orang jahat. Tahukah saudara, kependetaan bahkan pelayanan bukan garansi bahwa seseorang itu akan diterima oleh Tuhan pada akhirnya. Tapi hati yang hancur, jiwa yang patah remuk tidak akan kau pandang hina. Kebenaran dalam batin itu yang Tuhan inginkan. Itu yang harus kita jaga. Hidup maksimal sehari-hari dimulai dari hati. Kita lihat ayat berikutnya. Ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini kata Tuhan. Sekarang Tuhan mulai bicara bukan kepada pendeta saja. Tuhan mulai ngomong sama jemaatnya, semua termasuk pendetanya. Aku loh, kata Tuhan Yesus di Pulau Patmos pada Yohanes, sampaikan ini, aku tuh tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat tersabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya enggak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Aku tahu, saya ulang lagi, segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Ternyata Tuhan itu merekod ya pekerjaan kita setiap hari dan aktivitas kita setiap waktu. Saya kira Tuhan itu cuma maha tahu, ternyata Dia itu juga Allah yang mau tahu. You know, sukses, keberhasilan hidup ini tidak tergantung mimpi. Semua orang suka sekali mimpi, bahkan yang tidak sedikit orang-orang yang hanya mimpi doang, yang hanya berangan-angan, berfantasi di siang hari. Ya, sukses hidup ini tergantung aktivitas setiap hari. Kita boleh punya cita-cita, punya mimpi dan rencana, tetapi untuk menggapai itu dengan Kristus, berjalanlah setiap hari dengan Tuhan. Makanya Tuhan tidak pernah berkata, pikulah salibmu sekali untuk seterusnya. Tapi pikulah salibmu setiap hari, sangkal diri dan ikut aku setiap waktu. Jadi God keeps track. Tuhan itu ternyata merekod pekerjaan kita every day. Siapa mau hidup maksimal dalam rencana Allah harus memaksimalkan setiap hari. Memang hidup maksimal tiap hari itu dimulai dari hati yang diubahkan. Tapi every day harus punya perencanaan. Jangan idle atau malas. IDLE bahasa Inggrisnya, bukan idol, Indonesian Idol. Jangan juga jadi orang yang lelet. Jangan jadi orang yang shera-shera, whatever will be. Plan my friends, plan. Every day mau kemana, going places, mau ngapain, mau ketemu siapa, mau mencapai apa, goal hari ini apa.
Tuhan mau kita hidup setiap hari seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita. Kalau nggak gitu kan ada lagunya, hari ini harinya Tuhan. Minggu kita pun bisa maksimal mendengar suara Allah kalau Senin sampai Sabtunya kita berjalan dengan Allah. Minggunya itu seperti kita terima rema dengan R huruf besar. Tapi orang-orang yang idle, yang malas-malesan padahal tahu firman, minggu terakhir dengar firman di sini kitab Yunus contohnya, lalu Senin sampai Sabtunya nggak tahu mau apa, minggunya biasanya juga nggak akan berbuah dan nggak akan menerima sesuatu yang berharga. Worship is not only on Sundays, bukan hanya hari Minggu. Minggu itu the act of worship, tindakan penyembahan. Worship itu every day. Bahkan ketika Sabat keluar sama keluarga, rekan dan sahabat atau kerabat, Anda keluar jalan-jalan, liburan segalanya, itu pun maksimalkan. When you're holidaying, be professional about it. Then be holidaying. Atau Anda berliburlah secara profesional. Seperti orang yang tidak mikir kerjaan, itu profesionalisme. Berliburlah, taruh pikiran, letakkan pikiran pada keluarga. Tuhan mau kita hidup maksimal tiap hari karena hari ini adalah harinya Tuhan. Dan siapa bilang ada garansi hari esok? Garansi kita cuma satu, sebab dia hidup ada hari esok. Garansi kita hanya Tuhan. Sebab dia hidupku tak gentar, karena Tuhan dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti bukan karena ada besok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hiduplah di dalam dia setiap hari. Hiduplah hari ini sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Dan hari ini bisa jadi hari terakhir setiap kita. Secara bersama Tuhan datang atau sendiri-sendiri karena mati. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita maksimalkan kehidupan sehari-hari. Ini wahyu Yesus Kristus. Jangan sampai kabur siapa Yesus di hidupmu. Dan jangan sampai Anda kehilangan visi apa yang Yesus mau di hidup Anda. Jangan tunda. Di sini juga ada orang yang belum dibaptis kan? Udah lama. Apa garansinya? Nanti aja. Nanti tahun depan aku dibaptis. Do you have tahun depan? Who told you? Who told you so? We only have Jesus. Kita cuma punya Yesus. Tahun depan ada nggak ada? Tergantung apa kata Alfa Omega. Yang awal dan yang akhir di hidupmu. Baptis hari ini. Jangan tunda. Di situ loh kolamnya. Nanti saya tunjukin. Nanti lihat aja pelang-pelangnya itu ada tulisan baptis ke situ. Sertifikatnya bisa menunggu. Ikuti MSJ, My Spiritual Journey, kelas-kelas dulu. Tapi baptisannya bisa sekarang. Itu dia. Aku tahu pekerjaanmu. Bahkan Tuhan itu merekod setiap jam kita, every hour. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku butuh perlukan. Oh bless me Lord my Savior, I come to Thee. I need Thee Lord, I need Thee. Every hour I need Thee, every hour I need Thee. Oh bless me Lord my Savior, I come to Thee. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu. I love Jesus. Nah, ayat 2 juga mengajarkan kepada kita untuk sabar, dan ayat 3 dilanjutkan apa yang kita boleh sabar, apa yang kita harus sabar, dan dengan apa kita jangan sabar. Ayat 2 berkata, ayat 2b, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar sama orang jahat. Lalu ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Agar supaya jangan sampai berkat harian itu tercuri oleh setan. Setel dulu hatimu dan hatiku di AM dan FM-nya Tuhan. Sabarlah untuk apa Tuhan ajarkan kita untuk sabar. Atau dengan apa yang Tuhan sabar, kita sabar. Tapi jangan sampai sabar di tempat di mana kita harusnya jangan sabar. Paham maksudnya? Saya ajak mikir sedikit siang-siang hari. Dengan orang-orang yang Anda kasih, sabarlah. Ampuni 7 kali 70 kali. Apalagi dengan istri sendiri, jangan marah-marah begitu. Ya, sama suami juga, jangan JUAJI cuaci. Sama anak sendiri loh, kok keras, bukan main. Kadang-kadang kalau kita bisa merasakan ya, kalau kita punya anak beberapa, bukan cuma satu.
Ada anak tertentu kita cenderung sabar, lebih sabar. Ada anak tertentu kita cenderung lebih cenderung gusar. Bisa jadi bukan karena yang satu lebih dicinta, bukan. Tapi harapan atau ekspektasi. Ya kan? Mama sama anak perempuan biasanya lebih rewel, lebih tentang penampilan atau tentang, karena sama-sama wanita, mengerti. Papa biasanya, boleh terserah semua, bagus, kurus. Bagus, gak lihat tapi kurus. Ya. Papa sama anak laki biasanya lebih ekspektasi, lu kan akan jadi pengganti. Nah, kadang-kadang kita itu tenggelam dalam apa yang kita rasakan itu benar dilakukan. Sehingga kita relakan diri sendiri kurang sabar demi mencapai tujuan. Padahal sesungguhnya Tuhan ajari kita, sabar itu tidak akan rugi loh. Bukan berarti manja loh ya. Kalau anak tidak buat PR-nya, anak korupsi waktu, mencuri segalanya, jangan sabar, jangan kasar, tapi jangan sabar. Tunjukkan gigimu, papa tidak hargai kamu hutang kanan kiri itu, pinjem money. No, not in our family. Tunjukkan langsung tidak sabar, tapi nggak usah bunuh karakternya. Ya kan? Kenapa ada anak yang kurang ajar? Karena kurang diajar. Yang salah bukan anaknya yang kurang diajari, yang ngajari kok kurang-kurang memberikan pengajaran. Karena itu jangan pernah menghajar anak kalau tidak rela mengajar. Karena ada kata ajar dalam kata hajar. Jangan hajar kalau tidak mau ngajar. Anak tidak perlu polisi. Anak tidak perlu dibui. Anak perlu dididik, diajar. Lebih mudah, lebih hoki itu keluarga Anda kalau bisa mengajar anak lebih mudah. Karena lebih besar, lebih alot, lebih susah. Tapi lebih baik susah daripada nggak pernah. Jadi sekarang beberapa anak yang kurang diajar, tolong dihajar ya. Pulang dari khotbah saya ini tolong hajar anaknya. Tapi hajarnya pakai rotan kudus ya, bukan pakai kekerasan fisik. Itu dia. Engkau tetap sabar. Ini Tuhan ngomong gini sama anak-anaknya. Engkau tidak dapat sabar sama orang jahat, tapi kamu sabar menderita karena namaku. Bapak ibu saudara, pilih-pilih agar kita itu bisa maksimal tiap hari, tidak tercuri berkat harian kita. Please sabar yang Tuhan suruh kita sabar. Jangan sampai kita benarkan diri dan amarah kita membenarkan amarah kita karena kita merasa kita berhak marahi mereka. Jangan, ada area tertentu sabar is the better komunikasi. Tapi kepada hal-hal tertentu yang tidak perlu disabari, aku janji berhenti ngerokok, muntung ngerokok. Udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun jalan, kadang-kadang perlu berhenti now, today. Besoklah, no. Sama seperti diet aja, diet itu always starts tomorrow. Diet gak apa-apa, bisa mundur. Tapi ada dosa tertentu, now stop. Yesus tidak berkata, gergaji pelan-pelan ya nak, atau difermak. Cungkillah matamu, penggallah lenganmu. Bukan berarti kekerasan atau operasi fisik. Tuhan bilang berhenti itu now, tidak besok. Hari ini adalah harinya Tuhan, besok harinya setan. Kalau marah, besok hari Tuhan. Karena hari ini kita bisa kesetanan. Kadang-kadang ada baiknya hitung 490 kali sebelum emosi. 7 kali 70. Sebelum saya marah dengan seseorang, saya tahu Tuhan suruh saya sabar, saya nggak tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 501, 502, 503, 504, 505, 504, tambah susah, tambah gede angkanya, mulutnya semakin kesleo. Ya kan? Oh, 490 sih, udah kelewatan kalau 500. Tapi ada hal-hal tertentu yang Anda kira Anda bisa tunda, besok hari setan. Now is the day, now is the time. Tuhan berkata, kamu tidak sabar sama yang jahat. Good job, kata Tuhan Yesus sama Efesus. Ya, jadi ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Dari sinilah keluar kata kasih mula-mula, katakan kasih mula-mula. Tuhan mencela dia, Tuhan itu baik ya, dia itu orang tua. Kalau Anda baca di pasal 2, Anda bisa lihat terjadi imbang antara teguran dan pujian. Ini memberikan kita pelajaran hari ini untuk memaksimalkan parenting tiap hari. Termasuk dengan staff sendiri juga, jangan melulu dimarahi. Orang tidak termotivasi kok sekalipun digaji. Kita itu harus imbang, kita itu harus pinter. Kapan memberi pujian, kapan memberi teguran. Tuhan menegur mereka,
Tapi Tuhan juga memuji kamu itu tidak sabar sama orang jahat. Bagus ya nak. Dan kamu sabar menderitakan aku, bagus. Tapi Tuhan langsung tegur, berikutnya ayat berikutnya. Kamu kehilangan kasih mula-mula. Kata kasih mula-mula di sini sebenarnya bukan kasih mengasihi. Fokusnya ganti. Aku tegur kamu because you have shifted your original focus. Itu artinya. Aku mencela kamu karena kamu punya fokus udah gak seperti dulu. Fokusmu udah lain. Ada orang-orang tertentu itu kita kalau nggak hati-hati kita ini cenderung norak rohani. Tahu norak rohani? Saya lihat perbedaan ini saya jadikan sebagai koreksi untuk kebudayaan kita sendiri. Orang Indonesia lebih bakat yang begini. Setiap budaya ada kelebihan kekurangannya, ini kekurangan kita. Contoh ya. Contoh. Orang Inggris pindah ke Indonesia. Orang Barat, orang berkulit putih. Dia mau datang ke Indonesia, pinter bahasa Indonesia, tidak akan lupakan bahasa Inggrisnya. Dia tetap bangga sama bahasa nasionalnya. Saya kenal beberapa teman saya yang bisa ngomong bahasa Chinese fluent, kayak orang China. Padahal orang Barat, orang bule, tulen, tapi ngomongnya tuh lancar. Saya malu sebagai orang keturunan Tionghoa, saya tidak bisa ngomong seperti itu. Beberapa ada juga teman saya dulu bisa ngomong bahasa Indonesia fasih, malah kita ini banyak slangnya. Dia itu bisa mengucapkan bahasa yang betul-betul di kamus. Kalau kita ini kan bahasa jalanan. Tapi saya kira ini ya, kamu bisa ngomong bahasa Inggris begitu, bahasa Chinese, apalagi kalau sudah generasi kedua, udah lahirnya di China nih. Saya yakin bahasa Inggrismu luntur. Kenapa? Karena kami bangsa Indonesia. Kalau keluar negeri, kami tergesa-gesa kapan bisa lupakan bahasa ibu kami. Ketemu Inggris, semua Inggris-Inggrisan. Ketemu Chinese-Chinesean. Sudah rasanya kita kalau bisa hapuskan itu masa lalu kita adalah aib bisa berbahasa Indonesia. Kita malu kita dari Probolinggo. Kita malu dari Surabaya. Karena Surabaya bukan New York, Rio, Tokyo. Ini papa mama yang lebih tua tahu ini lagu disco zaman dulu. New York, Rio, Tokyo, Surabaya kok nggak masuk? Banjarbaru nggak ada, Banjarmasin, Pontianak apalagi. Kita kalau bisa hapuskan semua sisa-sisa. Banyak orang itu norak rohani. Kalau nggak hati-hati, you shifted your focus. You know, it was not by mistake. Bukan kesalahan kamu dilahirkan di Pontianak, nak. Banggalah dengan itu. Bukan kebetulan sana arek Surabaya. Tambahkan nggak apa-apa. Jangan gantikan. Kerohanian juga sama. Saya selalu ajarkan, saya tahu ada orang-orang tertentu yang di gereja kita dulunya dari gereja mana. Jangan terus dihapuskan total. Kalau hal itu baik, memuliakan Tuhan dan itu dari firman, pertahankan. Itu Tuhan. Anda bertumbuh di sini hari ini, puji Tuhan. Teruslah bertumbuh. Bukan gantikan apa yang sudah baik di masa lalumu. Continue the legacy. Amin. Jangan sampai orang itu gitu. Jangan sampai jadi orang itu all or nothing. Berapa banyak orang-orang anak-anak muda dulunya kegerakan rohani. Wah, menjangkau jiwa-jiwa. Sampai akhirnya dari jiwa-jiwa si pria muda ini mendapatkan tuaian satu jiwi. Menikahlah. Atau pindah kota. Dia merasa, sudah lewat masaku itu jiwa-jiwa itu. Aku sudah tidak gitu-gituan. Aku tidak mau masuk lebih dalam. Kenapa all or nothing? Iya atau sama sekali tidak? Saya hari ini bangga jalan saya konsisten dari umur 18 sampai 45. Bertambah iya. Dulu kalau saya berkhotbah, khotbah saya bisa dihitung beberapa teman-teman yang dekat, rekan-rekan, saudara bahkan bisa masih ingat kok khotbah saya itu melulu kalau nggak soal jiwa-jiwa, Roh Kudus ya iman. Sekarang saya bisa eksposisi firman. Saya bicara tentang keluarga karena pengalaman saya bertambah. Saya bisa juga ngomong soal sesuatu. Tentang apa? Tentang mengelola keuangan. Karena zaman dulu saya bujangan. Pokoknya kemana-mana. Yang penting dengan iman. Sekarang saya harus kelola. Saya bisa bertambah ini itu. Warna saya tidak berubah. Saya tetap dari dulu sampai sekarang. Misi Kristus di hati. Dan itu tidak pudar nyalanya. Dan saya bangga, satu hal ditumpuk yang lain, ditumpuk
Untuk yang lain tidak digantikan, kecuali hal-hal yang buruk harus dilepaskan dan dibiarkan pergi atau punah atau musnah. Tapi hal-hal yang baik ditumpuk di atasnya, ditumpuk atasnya. Dari situlah keluar yang namanya gunung batu. Batu bertumpuk-tumpuk jadi gunung. Jadi jangan all or nothing. Jangan tinggalkan kasih mula-mulamu di saat muda-mudimu. Lanjutkan, tambahkan ilmu, bukan dikurangi atau diganti. Banyak orang tuh norak rohani. Oh, saya sekarang sudah di kota besar, bukan di ini. Lalu berubah. Lalu kita lihat apa yang trendy. Kalau nggak hati-hati, gereja juga banyak mengadopsi hal-hal yang salah. Sudah karismatanya kuat, sudah karismatik kuat, sekarang ditiadakan bahasa lidahnya dengan tujuan apa? Sudah nggak relevan bahasa roh itu. Kamu lupa, jangankan kamu, kalau kita bisa ngomong, jangankan Anda. Nenek Anda itu diselamatkan lewat gerakan Pentakosta, bukan berarti kita melulu jadul melulu, atau lihat ke belakang, bukan. Don't forget. Tapi sekarang nggak trendy itu, nggak relevan. Nggak seeker friendly. Kalau ada bahasa roh, bahasa lidah. Lihat ya, gereja kita GMSSCC dan semua perkembangannya. Sampai saya mati akan terus berbahasa roh. Sampai kita semuanya, selama kita hidup dalam Tuhan, kita akan terus berbahasa lidah dan berdoa. Why? Don't forget, apa yang menolongmu di saat-saat gelap dan abu-abu, ketika engkau berbahasa roh, dan bisa berdoa dengan keluhan tak terucapkan untuk orang-orang kudus, jadi enggak melulu doa untuk dirimu, bahkan bisa berdoa untuk misi Kristus bagi seluruh dunia. Itu yang membuatmu hingga hari ini ke kota besar, bukan? Hingga hari ini ke dunia modern, bukan? Modernlah, hal-hal tertentu itu tetap tinggalkan di posisi kasih mula-mula. Jangan kau berani sekali-kali mengganti. Jangan norak rohani. Coba katakan pada kanan kirinya, jangan, kalau yang gini gak enak. Ngomong sama diri sendiri, jangan norak rohani. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, kita lihat lagi ayat 5, sebab itu ingatlah setelah Tuhan tegur kenorakan mereka, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian ya, Tuhan mengancam. Dan ancaman Tuhan pasti akan terjadi. Dan di Efesus terjadi. Coba ke sana, tidak ada gereja Efesus lagi sudah. Amblas. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tuhan berkata di ayat 5 dan saya ngeri membacanya. Dia berkata, ingatlah betapa dalamnya engkau telah, berarti sudah, engkau sudah jatuh di mataku. Padahal di Efesus mereka belum jatuh dalam dosa. Ini peringatannya. Jangan-jangan ada di antara kita yang sudah jatuh di mata Allah sebelum kita jatuh dalam skandal. Orang jatuh itu gak semalam. Orang selingkuh gak langsung. Orang korupsi juga gak tiba-tiba. Ada satu titik terjadi erosi rohani. Tapi dia belum menyadari, perlahan-pelan dan satu titik dalam hadirat Allah, orang itu sudah jatuh. Tapi dia belum jatuh dari hadirat Allah, dia jatuh di dalam hadirat Allah. Dia belum jatuh dari hadirat Allah. Roma 3 ayat 23, kamu sudah jatuh dari kemuliaanku. Adam itu sudah jatuh sebelum dia makan buah sama Hawa. Hawa ketika digoda, dia ingin itu, dia sudah jauh dan dia taruh rasa curiga sama Tuhan yang berkata jangan. Dia mulai mendengarkan sekarang orang tuanya bukan lagi Tuhan tapi setan. Dia sudah jatuh sebelum pegang buah terlarang. Some of us have fallen even though you are not yet fallen. Beberapa di antara kita sudah jatuh di mata Allah. Bahkan sebelum jatuh ke dalam dosa. Makanya ada lagu, makanya ada kata-kata seperti ini pemazmur. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Bukan cuma kelakuanku, semua dimulai dari itu soalnya. Dosa di level telur paling kecil itu adalah di dalam hati dan batin. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ujilah aku Tuhan. Sebelum jatuh,
doanya begitu, supaya jangan jatuh. Cobalah aku, Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Jangan ke gereja waktu sudah jatuh saja. Ke gereja, dengar firman, dikoreksi. Siapa merasa setiap kali firman dibagi seperti ditemplak, seperti ditampar kanan kiri, Tuhan berbuat baik kepadamu supaya jangan kau jatuh. Justru dengar firman itu sebelum jatuh, supaya jangan jatuh. Dengar firman itu gitu, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam batinku, supaya jangan, sambil gandeng istrinya berkata, supaya jangan kami berdosa padamu. Supaya jangan aku berdosa padamu. God bless you. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, itu dia. Lanjut lagi. Ayat 6. Tetapi yang ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Ada satu sekte atau bukan sekte, ada suatu pengajaran Kristen yang kompromi. Gitulah kira-kira, nanti di ayat-ayat berikutnya saya jelaskan, saya lewatkan. Ini ya. Siapa bertelinga? Ayat 7. Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Supaya jangan aku tertinggal kedatanganmu. Itu dia. Roh berkata apa sama jemaat? Taruh perkataan itu di dalam hati dan sanubari. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Wah, intinya kita semua suatu hari akan di Firdaus. Dunia bumi ini bukan rumah kita kok. You know that you are going to heaven. Saya senang khotbah kitab Wahyu, karena kitab Wahyu ini nggak cuma kehidupan sehari-hari, dan kalau kita khotbah yang lain-lainnya, kitab lainnya juga. Kitab Wahyu ini membuat kita merasa lebih dekat ke sorga, karena kita tahu bahwa endingnya ke sana. So this is the good news. Kita semua akan ke sorga, jikalau Yesus ada di dalam hatimu. Ya. Dan kalau ini juga mengingatkan kita, kalau ada anggota keluarga kita yang belum diselamatkan, ini tugas kita, Tuhan ini tugas kita. Oh by the way, saya lupa, minggu lalu saya dibangunkan Roh Kudus pukul 3 pagi, subuh. Waktu saya bangun, itu pikiran masih nggak bisa mikir, baru dari tidur yang sangat lelap. Saya mendengarkan suara Roh Kudus, simple ujilah ini, dan saya yakin ini baik buat kita. Saya merasakan suara itu tidak audible, sepoi-sepoi bahasa, suara hati namun jelas. Suruh jemaat untuk puasa setiap hari Jumat. Jadi ternyata orang Kristen juga ada Jumatan. Suruh jemaat puasa untuk anggota keluarga mereka yang belum diselamatkan. Tahun ini harus diselamatkan. Suruh mereka puasa hari Jumat. Saya kira-kira ya nggak ada salahnya ya. Puasa itu juga sehat sih buat badan, detox kan. Ya kalau Anda sakit mah tanya dokter dulu gimana. Tapi intinya suruh jemaat puasa hari Jumat supaya kalau keluarganya sudah diselamatkan, siapa yang mereka terbeban? Sampai kapan Tuhan? Saya tanya. Sampai orang yang didoakan itu diselamatkan. Gak apa-apa, kurus sekalian. Katakan kanan kiri dia bilang, sekalian kurus. Puasa Ki, gak ada salahnya. Ya cara puasanya gimana ntar tanya departemen doa. Simple aja, bisa skip 1 meal, 2 meals, malam gak makan atau gimana. Kalau kerja, saya tetap sarankan Anda makan pagi, itu makanan yang paling sehat. Malamnya aja, jangan malam-malam makannya. Atau puasa makanan tertentu, puasa gula-gula, saya nggak tahu. Ada cara, doa sampai orang itu diselamat. Pastor Philip, kalau sampai orangnya nggak terima Tuhan, saya puasa seumur hidup. Ya berarti puasanya nggak mempan. Ya pastilah ya dijawab. Ketoklah pasti dibuka. Jangan begitu imannya. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Jumat ya, Jumat ini saya nggak di sini. Jumat ini saya di Samarinda. KKR Trip to Hell. Saya memberitakan Injil, Anda beritakan Injil ke rumah Anda. Saya beritakan ke pulau-pulau. Jumat puasa, ya, haleluya. Kalau kelihatan jemaat di restoran hari Jumat, jangan hakimi ya, bilang silakan makan, tak apa-apa.
masing-masing urusi sendiri, ya. Kepada jemaat di Smyrna, kepada jemaat di Smyrna. Smyrna ini dekat Efesus, sekitar 25 mil utara Efesus. Ya. Di sana ada dua populasi besar. Kalau di San Francisco ada Chinatown yang gede sekali. Di sana ada Jewish Town. Banyak orang Yahudi tapi mereka anti orang Kristen. Tapi juga sangat banyak orang Roma di Smyrna. Karena mereka kan daerah jajahan. Jadi orang-orang Romawi banyak di situ, orang Itali, ya. Jadi saya yakin di sana banyak restoran menawarkan menyajikan spaghetti. Dan banyak orang Itali yang sangat fanatik dengan Kaisar. Kaisar itu bukan cuma presiden, zaman dulu dia juga disembah. Jadi tolong pahami sekarang, tolong dipahami latar belakang jemaat Smyrna. Oke? Di situ ada gereja. Nah, gereja Smyrna ini Tuhan ngomong begini ayat 8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali, yaitu Kristus. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tapi yang sebenarnya enggak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ayat 9 Tuhan ngomong begini, aku tuh tahu kemiskinan dan kesusahanmu. Jadi Tuhan itu gini, Tuhan ajari kita, di sini kita belajar, ada kondisi tertentu yang justru memicu kekayaan rohani. Jadi tolong Anda nilai, orang rohani akan menilai segala sesuatu. Tolong memberikan penilaian yang lebih tepat. Setelah hari ini Anda dipenuhi Roh Kudus dan dipenuhi firman Allah, Anda bisa menilai lebih tepat guna. Jangan cepat-cepat down dengan kondisi kita. Ada kondisi-kondisi dan situasi yang Tuhan izinkan di kehidupan orang percaya sebenarnya adalah blessings in disguise atau berkat yang terselubung. Kondisi-kondisi itu justru memicu kita kekayaan rohani di dalam diri kita. Ada hal-hal tertentu yang terjadi sekeliling kita justru menjadi nilai tambah. Kalau tidak begitu, orang tidak akan nampak value atau nilaimu. Ya kan? Emas itu kelihatan asli atau tidak kalau dibandingkan dengan yang palsuan, itu ketika dibakar. Ketika dia di suhu tertentu justru kelihatan muliannya. Biarkan Tuhan itu yang punya hidup kita, kadang-kadang diizinkan untuk jadi kesaksian. Ada hal-hal tertentu yang terjadi di hidup kita itu justru gara-gara itu kita versi terbaik kita itu muncul. Contohnya sebuah masalah di sebuah perusahaan. Contohnya seperti pada waktu di Mesir, Yusuf di sana. Atau Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ada kondisi tertentu justru memunculkan yang namanya turn around man. Karena orang ini mendapatkan solusi, justru Tuhan dimuliakan. Saya kok yakin juga yang namanya corona ini sebentar lagi sudah pasti akan muncul. Dan munculnya biarkan dari anak-anak Tuhan atau dari umat pilihan Tuhan. Pasti ada jalannya. Semua yang terjadi di hidup ini, ajarku mengerti bahwa kau peserta. Aku tahu kemiskinanmu, aku tahu kesusahanmu. Namun gara-gara itu istilahnya, engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut diri orang Yahudi itu justru dipatahkan. Mengampuni seringkali muncul ketika kita dibenci. Berbuat baik, ketika orang berbuat jahat kita berbuat baik, orang tambah lihat yang mulia itu yang mana. Apalagi seperti mengucap syukur. Kok bisa ya orang ini mengucap syukur padahal terus ditusuki jarum kemoterapi. Tuhan memilih kesengsaraan atau situasi tertentu untuk mewahyukan dirinya. Inilah wahyu Yesus Kristus melalui dirimu. Anggaplah sebuah kebanggaan kalau Anda dipilih lewat situasi Anda untuk mencerminkan dan memancarkan Yesus Kristus. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan dan orang-orang yang mau taat. Lalu dikatakan di sana Tuhan menyebut ada sekelompok orang Yahudi disebut jemaah iblis. Mereka bukan satanis. Bedain loh ya. Justru gereja setan itu tidak usah ditakuti. Justru orang-orang yang mengaku orang percaya namun menjalankan agenda iblis itu yang harus Anda waspadai. Inilah orang-orang Yahudi yang disebut di sini karena mereka merasa mereka adalah keturunan Abraham, orang pilihan. Tapi mereka menganiaya jemaat Smyrna. Tahu enggak? Saya ngomong gini juga termasuk waspada untuk gereja kita. Karena waktu saya berkhotbah seperti ini, saya bukan milik Mawar Sharon. Saya milik Tuhan. Jadi saya mengambil firman-firman seperti ini juga untuk pengembalaan kita. Be careful. In some churches, di beberapa gereja sesuai dengan peringatan di Smyrna,
Ini kan kepada gereja Tuhan berkata. Beberapa gereja, Yahudi juga sinagoganya. Itu kan bukannya susunan Musa, keturunannya. Abraham, Ishak, Yakub bahkan. Di beberapa gereja, setan bekerja. Di beberapa hidup orang percaya, setan hidup di dalamnya. Dan bukan cuman agendanya dilakukan, he's even worshipped by them. Tanpa disengaja, ada orang-orang tertentu yang menyembah Lucifer tanpa dia sadari. Yesus juga sama. Kalau kamu menyebut aku Tuhan, Tuhan, apa gunanya? Yang melakukan kehendak Bapa, itulah pengikutku. Bukan sebut Tuhan, Tuhan, tapi yang melakukan kehendakku. Berarti kita tidak perlu menyebut setan, hail setan, hail setan. Tidak perlu menyebut seperti gereja setan. Mereka kan gereja setan ada tanda-tandanya, simbol pakai jarinya. Lalu mereka berkata, hail setan, artinya, hai Satan, hai Satan. Nggak perlu. Anda nggak perlu ngaku. Tapi melakukan kehendaknya berarti Anda pengikutnya. Ngeri bukan? Makanya kekristenan bukan cuman dari iman tapi tindakan. Kesetanan juga bukan cuman dari pengakuan. Orang bisa mengaku milik Tuhan, tapi perbuatannya dari setan. Kita langsung tahu orang yang berdusta, bapaknya adalah bapak segala dusta. Itulah sebabnya kita jangan kompromi dengan firman. Ayat 10, jangan takut terhadap orang yang harus apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat 10 ini unik sekali, saya sih nggak mau ketemu nabi kayak begini. Tapi kalau memang perlu, apa boleh buat. Yohanes ini mengucapkan sebuah nubuatan bahwa akan terjadi kesengsaraan. Gak enak kan kalau kita dinubuatkan orang yang bagus-bagus sih senang. Tapi kalau kita dinubuatkan orang begini, sebentar lagi kamu akan dipenjarakan. Ini Yohanes nekat ini. Berani, dia rasa aman, hamba Tuhan harus begitu. Dia tidak boleh mengucapkan hal-hal yang ingin didengarkan oleh telinga. Tapi apa yang Tuhan ingin katakan. Jadi suka tidak suka sekalipun kalau harus sunat hati, kita harus beritakan. Mulut tidak untuk kompromi, telinga Anda juga jangan dikompromikan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang Roh Kudus hendak katakan. Dia berkata, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Jadi kita tahu yang lemparkan orang ke penjara iblis bukan Tuhan. Jadi kalau Anda dicobai jangan berkata Tuhan yang mencobai. Orang yang sudah begitu sudah kalah WO sebelum doa. Udah kalah KO. Jangan tuduh Tuhan melakukan sesuatu yang dia tidak lakukan. Supaya ketika Anda minta dia melakukan apa yang harus dia lakukan, jangan sampai mulut Anda tidak punya kuasa. Ini hujan ya? Enggak bisa kemana-mana. Jingtian pu hui jia. Di Surabaya ini lagi hujan. Terima kasih Tuhan. Amin? Nangkap ini enggak? Jangan tuduh Tuhan kalau Anda butuh Tuhan. Jangan fitnah Tuhan. Semua orang bisa Anda fitnah. Satu yang jangan difitnah karena dia sumber kekuatan. Tuhan Yesus namanya. Iblis yang lempar kamu ke dalam penjara bukan Tuhan Yesus. Tapi ini baiknya di sini. Kamu akan beroleh susah hanya 10 hari. Katakan 10 hari. 10 hari doang. Nggak mungkin lah di penjara 10 hari. Ini 10 hari adalah kiasan. Masa di penjara 10 hari, itu kan cuma namanya detention atau cuma ditahan. Tahanan nggak mungkin 10 hari. Belum lagi lawyer pengacaranya. Belum lagi ini proses hukumnya. Nggak bisa. Apalagi gereja Smyrna bukan gereja kaya. Ini kiasan Tuhan untuk bicara ke kita. Bahwa satu, pencobaanmu tidak akan lebih besar daripada yang kuat engkau tanggung. 10 hari, suatu hari saya disuruh, yang suruh tahan begini loh, plank. Jangan coba plank, jangan remehkan plank ya. Katanya cuman disuruh begitu tahan untuk perut katanya. Supaya perut kita bukan family pack. Nggak usah six pack, paling tidak ngepack gitu loh. Suruh ngeplank, nggak gampang loh. 1 menit aja, kecil 1 menit masa cuma suruh gitu loh, kayak gini, agak naik gitu. Suruh nahan perutnya, 1 menit, gampang. Cobaan. Anda plank, ujungnya gembeng.
Kerasa 1 menit seperti kekekalan. Ya kan? Makanya Tuhan bilang 10 hari aja. Kamu tidak akan kuat hitungnya. Semua yang terjadi di hidupmu, aku beri batas kekuatan untuk menyerangmu. Don't worry, you're my son. Kamu anakku. Sparring partner tidak akan membunuhmu. Tidak ada, pernah terdengar kan? Mike Tyson mau tinju zaman dulu, lalu dia terbunuh di ring karena sparring partnernya terlalu kuat. Nggak mungkin. Aku akan membuatmu kuat. Aku akan menguatkanmu. Semua masalah kita, satu ada batas kekuatannya. 10 hari itu maksudnya semua masalah kita. 2, catat ini, ada tanggal kadaluarsanya. 10 hari bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, bukan forevermore. Tapi kalau ini ujungnya kematian, mati adalah keuntungan kalau hidupmu adalah Kristus. Ada beberapa orang penderitaannya, seperti Ayub kan sembuh, ada beberapa orang mati. Tapi setelah itu sorga. Pokoknya Tuhan berkata, tidak akan melebihi kekuatanmu. Setiap masalah kita tuh ada tanggal produksinya. Kalau kita minum sesuatu produk di supermarket kita beli kan ada tulisannya produksi, kadaluarsa. Demikian pula dengan masalah. Tenang saja, ngomong pada orang kanan kirinya, cuma 10 hari. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan suruh kita hendaklah setia sampai mati itu loh. Beberapa orang hari ke-10 mati, ini bukan kabar baik sih. Tapi tetap kabar baik bagi mereka yang hidup bagi Kristus. Ujungnya tetap keuntungan. Lalu dikatakan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa lagi oleh kematian yang kedua. Siapa di sini merasa mendengarkan suara Roh Kudus lewat khotbah ini sekarang? Angkat tangannya. Praise the Lord, puji Tuhan. Saya juga. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, untuk Roh Kudus. Kepada jemaat di Pergamus. Ya, Pergamus adalah kota yang cukup tinggi, dataran tinggi 1000 kaki di atas bukit. Dan Pergamus ini kota yang sangat smart. Sana di Pergamus ada sebuah library atau perpustakaan yang punya 200 ribu buku. Sekarang aja impresif sekali. Mengesankan kalau ada library, perpustakaan kota ada 200 bukunya. Zaman ini zaman purbakala, 2000 tahun lalu. Mereka sudah punya buku sebanyak itu. Cuman lihat ya, di tempat yang banyak bukunya Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai a man of one book. Sebagai seorang pribadi satu buku. Kita lihat ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman dia. Yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Tuhan bilang, lu punya buku segitu banyaknya. Yang bermata 2 cuman firman. Otoritas tertinggi orang percaya itu bukan buku mana termasuk buku rohani. Itu cuman tambahan nutrisi. Otoritas tertinggi itu Alkitab. Makanya saya juga heran kadang-kadang kita sebagai pengkhotbah, kita ini kehabisan materi atau apa sehingga mulai tidak mengkhotbahkan Alkitab. Kita khotbahkan hal-hal lain kalau perlu memanfaatkan Alkitab, tapi bukan Alkitab yang kita khotbahkan. Saya selalu mengatakan begini, simple saja. Anda mau ambil pelayanan khotbah saya, take my Bible away. That's it. I have no sermons to give you. Saya tidak punya khotbah yang bisa saya berikan kepada Anda. Bahkan terus terang saya buka satu rahasia ya. Kalau saya khotbah gini kan nggak ada catatan nih, nggak ada catatan nih semua, nggak ada catatan. Ya, apa itu? Nah, nggak ada catatan. Nah, kalau Alkitab saya ditutup di tengah-tengah khotbah kayak gini, saya mati kutu. Saya beritahu, gampang. You want to shut me up? Simple, close my Bible. Oh iya sih, Alkitab saya tutup, makanya nggak ada kata-kata. Oh, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Inilah firman Dia yang punya pedang tajam bermata 2. Aku tahu di mana engkau diam. Ayat 13, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Ternyata iblis bisa ada dalam pengetahuan. Kok bisa ya? Lain cerita kalau okultisme. Kita ini loh, orang bangsa Indonesia itu harus banyak berubah. Kita punya taste atau selera itu masih yang horor-horor, yang mistis-mistis. Itu yang laku kadang-kadang di TV, bahkan di film-film. Ini nggak laku di situ. Di sana itu orang-orang pikirannya maju, tapi kenapa Tuhan bilang di tahta iblis kamu hidup? Makanya kamu harus berpegang kepada namaku dan kau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Ya. Tapi saya senang sekali di ayat 13 ini, Tuhan itu maha pengertian. Dia punya bukan cuma maha kuasa, kalau maha kuasa saja cilaka.
penghakiman, kita akan mengalami penghakiman, tapi Tuhan itu maha mengerti. Dia berkata, aku tahu, tadi kan kita pelajari di Efesus, aku tahu pekerjaanmu, tapi sekarang aku tahu di mana kamu diam, yaitu di tempat tata iblis. Tuhan itu tidak pernah lupakan konteks kita. Tuhan, aku ini susah untuk berdoa. Kenapa? Keluargaku belum kenal Tuhan, semuanya di dalam rumah ini banyak berhala. Aku susah Tuhan untuk bisa saat teduh. Aku tidak punya kamar sendirian. Aku tinggalnya sama roommate di kos-kosan. Tuhan tidak akan hadili, jadi jangan pernah menghampiri Tuhan. Itu kayaknya Tuhan tidak mengerti. Pokoknya aku mau tahu hasil akhirnya. Tuhan tidak gitu. Datang ke Tuhan itu dengan hati yang ayem, tentrem. Datang ke Tuhan itu dengan hati yang berkata, Tuhan, tolong kasih aku hikmat solusinya apa. Dan Tuhan itu mau mendengarkan keluh kesahmu. Aku tahu kesusahanmu. Aku tahu kamu tinggal di mana. Aku tidak akan abaikan konteksnya. Aku susah Tuhan untuk memberikan perpuluhan, kesepuluhan. Apalagi boro-boro mau dukung misi. Aku bayar listrik aja susah. Tuhan bilang, aku mengerti anakku. Suatu hari kamu akan bisa memberi. Aku tahu. Tapi tanamkan di hatimu. Kamu adalah seorang pemberi. Bukan seorang yang pelit hati. Nanti suatu hari ku beri peluru. Ku berikan benih untuk kau bisa taburkan. Aku bukan cuma penuai, aku juga penabur. Aku penaburnya penabur. Tuhan kasih hikmat tiba-tiba. Ternyata, oh iya aku ngerti. Mungkin saya bisa memberi bukan dari lebih, tapi dari kurang saya. Mungkin kalau uang jajan saya sekian tidak banyak, saya perpuluhkan dari uang jajan saya. Supaya saya melatih diri saya beribadah. Tuhan itu baik. Tuhan tidak akan berkata, mana itu? Tuhan itu bukan penagih hutang. Tuhan bahkan bukan penagih janji. Tuhan itu pemberi janji. He's so good ya. Dia bilang, aku tahu nak, aku tahu kamu tinggal di mana. Susah jadi orang Kristen di sana. I understand. Learn from me. I'll teach you. I'll show you the way. Bisa rasa enggak? Makanya ini sekarang Anda lihat, ini wahyu Yesus Kristus. Takut sekali sama kitab wahyu. Kenapa? Isinya antikristus. Antikristus cuma muncul figuran, nanti saya jelaskan. Harus waspada sama orang ini. Tapi sepenuh seluruh halaman Alkitab termasuk wahyu itu Yesus isinya. Jesus be the center of it all. Kita lihat lagi berapa ayat. Tapi aku ini, ayat 14. Aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat pada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi di antara mereka ada beberapa orang yang menganut ajaran kompromi. Bileam itu kan ngajari orang Israel. Dia yang mengutuki Israel itu loh, tapi munculnya berkat. Dia ini yang menghasut orang-orang musuh-musuh Israel. Agar supaya kawin campur dan ajari berhala. Karena dia nggak bisa kutuki mereka dari luar. Jadi dia mencoba menabur kompromi dari dalam. Cara hancurkan umat Tuhan itu bukan diserang, tapi dipengaruhi. Karena itu hati-hati. Kalau Anda dipengaruhi apa yang buruk, apa yang negatif, apa yang memecah belah, setan mau menghancurkanmu. Apapun siapapun alatnya, doesn't matter, tidak perlu. Yang dia targetkan adalah hidupmu. Ujilah segala sesuatu. Ya, aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Tapi satu gereja ditegur. Beberapa orang aja tapi satu gereja ditegur. Ini yang saya sebut dengan hati-hati, personal sin can turn corporate. Dosa pribadi, dosa akan bisa menjadi dosa seluruh Israel kalau kita toleransi. Jangan toleransi, ada hal tertentu, Anda jangan sabar. Bukan berarti marah-marahin orang, bukan. Anda harus hindari. Ada asosiasi tertentu yang Anda harus lari jauh. Seperti istri Potifar, jangan ajak negosiasi. Jangan coba talk sense, ada beberapa hal tidak perlu kita bicara logika, rasional, lari saja. Bukan berarti pengecut atau pecundang, tapi itu satu-satunya jalan. Don't talk, don't discuss. Di dalam hal-hal tertentu tidak perlu diskusi. Lama-lama Tuhan hukum seluruh gereja karena beberapa orang. Smyrna ini kan ditegur mati-matian. Gara-gara beberapa orang nganut Bileam. Sebab itu ayat 16, bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Dengan kata lain,
nanti mulai hari ini firman yang kuberikan kepadamu isinya tidak ada janji, tidak ada nubuatan, cuman teguran. Aku akan lawan kamu dan firmanku akan terjadi, satu-satu akan apes. Saya tidak mau jemaat Smyrna. Saya bersyukur, saya berdoa agar jemaat gereja Mauritius tidak menjadi gereja Smyrna. Ya, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Katakan mana yang tersembunyi. Ya nggak tahu, Anda tanya mana yang tersembunyi, Anda yang tahu Anda sembunyikan apa. Nah ini sedikit joke ya. Mana yang tersembunyi di sini artinya nickname from God. Ada sebuah julukan dari Tuhan. Saya kasih contoh ya. Pernah saya dijuluki manusia KKR. Pertama saya nggak suka. Karena saya bukan cuma KKR. Tapi lama-lama saya suka. Tapi jangan panggil saya itu. Itu berarti Tuhan senantiasa pakai saya KKR dan KKR-nya berhasil di mana-mana. Itu mana tersembunyi. Mama papa pun tidak tahu kalau saya akan jadi itu. Itu julukan yang diberi dan itu mungkin dari kejadian-kejadian yang Tuhan lakukan. Nanti ya, jangan kaget, Anda juga akan punya julukan-julukan dalam hidup ini. Ketika Anda tekun dengan Kristus, lama-lama Anda kan dapat julukan. Itu loh, orang baik hati yang untung terus. Nanti ada lagi julukan untuk keluarga Anda. Oh keluarga itu, itu keluarga pendoa syafaat itu. Akan ada mana tersembunyi. Don't be surprised. Kita kan suka yang gitu-gitu. Ya kan? Kita lihat horoskop, Libra, Scorpio, apa ya? Libra, Pentakosta, apa? Lalu kita lihat apa cocok hari ini. Wah, adalah hari keberuntunganmu, kamu akan ketemu jodohmu. Wah, dan sebagainya. Kita kan suka. Tuhan terlebih suka memanggil namamu, dengar dia panggil nama saya, aku jawab ya. Dan Tuhan akan kasih Anda nickname. Di ujung hidupmu Anda menoleh dan orang akan memanggilmu itu. Meskipun nama kelahiranmu adalah yang ada sekarang. Berharaplah Tuhan bekerja sesuatu yang istimewa dalam kehidupan setiap kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Udah mau selesai nih, ya. Bear with me ya, kepada jemaat di Tiatira. Tiatira adalah sebuah kota industri. Salah satunya di sana itu banyak yang kain. Kain-kainnya bagus-bagus, kayak di sini sekarang salah satunya ya. Mungkin saya udah nggak terlalu terupdate. Solo kan bagus batiknya, Cirebon dan sebagainya. Ini Tiatira bukan kain biasa, mahal. Salah satunya adalah Lydia yang dipakai oleh Tuhan membuka rumahnya untuk jadi cikal bakal gereja Filipi. Itu Lydia dari Tiatira. Kain ungu berarti silknya itu mahal sekali. Yang beli itu mungkin hanya orang-orang kalangan atas, ini high end product. Oke? Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Maksudnya Tuhan itu, inilah firman dari Dia yang maha kuasa tapi humble, kakinya tembaga. Mana maulah, coba-coba. Kalau orang kaya sekali pergi pesta berlian, mana mau tembaga. Sepatunya Tuhan itu loh, bisa emas kan? Sepatunya Tuhan lebih murah daripada tanah sorga. Kok bisa? Kan dikatakan bahwa jalannya terbuat dari emas. Sepatunya kok pakai tembaga? Humble aja. Tuhan berkata, I'm humble. Belajar dari aku lemah lembut dan rendah hati. Di Tiatira banyak orang sombong. Karena kenal siapa dan sebagainya. Oke, ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu, ini dipuji dulu, bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ini saya sebut sebagai growing fruitfulness. Atau ini gereja yang bagus, berbuah-buah. Jadi pelayanan dan buah-buah pertama sudah dilampaui dengan pelayanan kini dan buah-buah masa kini. Banyak gereja itu kan kuat di depan, belakangnya jadi lemas, belakangnya jadi biasa, belakangnya tidak bergerak lagi. Jadi saya bersyukur kemarin hari Jumat kita rayakan misi 300 gereja 2030. Lalu ada laporan kemenangannya, Tarakan, ada Blitar, ada Palu. Kalau gereja kita cuma strong di tahun 2000, merintis gereja Malang, Jember, dan Jogja. Saya masih ingat itu 2002, Malang 2001. Ya Tuhan tidak bisa memuji, tapi Tuhan berkata kamu sekarang lebih berbuah dari dulu. Kamu lebih aktif ya. Jadi kita harus selalu berusaha sebagai orang Kristen percaya pada Tuhan dan bekerja sama dengan Roh Kudus to always be better.
In fact, to be the best at it. Selalu menjadi lebih, bertambah. Jadi nggak apa-apa ambisi. Oke, boleh. Justru Tuhan puji. Tapi ayat 20, aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ada seorang wanita yang tidak disebut namanya, padahal Tuhan itu Alkitab selalu spesifik kalau sebut nama seseorang. Dia cuma sebut wanita Isabel, ini julukan, tapi julukan tidak enak. Kenapa Tuhan bilang wanita Isabel, padahal wanita ini bukan Isabel. Isabel tidak reinkarnasi, tidak ada reinkarnasi dalam dunia. Dia sebut wanita Isabel disamakan karena they are similar in design and in spirit. Mereka mirip dalam roh, mereka mirip dalam operandi. Hati-hati. Jangan sampai suatu hari kita dijuluki sama Tuhan Yudas Iskariot. Tuhan pun tanda kutip lupakan nama kita, kasih kita julukan Isabel itu. Do not be likened, jangan sampai menjadi serupa dengan yang non-Kristus atau yang anti-Kristus atau yang melawan Kristus. Jangan jadi seperti itu. Tuhan tidak mau tahu wanita itu siapa. Isabel musuhnya, orang itu kayak Isabel, orang itu musuhnya. Tidak tahukah kamu, kata Yakobus, persahabatan dengan dunia adalah perseteruan dengan Allah. Ini wanita ngapain sih? Yang pasti prostitusi secara rohani. Jadi mimbar pulpit dipakai untuk agendanya. Karena itu kita harus berdoa, ya doakan. GMS harus senantiasa menjaga kemurnian pulpitnya. Yesus, Yesus, Yesus melulu. Dan untuk membangun jemaat dalam dasar iman yang teguh. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Di sini semua yang naik di atas sini, dimulai dari atas sini. Semuanya Yesus melulu. Yesus. Ya. Tapi juga mungkin terjadi yang namanya kejatuhan secara moral. Mungkinkah dia ini adalah seorang pengkhotbah yang diundang, sering sekali. Mereka tahu tapi biarkan karena amoralitasnya sudah terdengar tapi dibiarkan. Saya tidak tahu. Mungkin juga dia jatuh dengan beberapa orang secara seksual. Setelah pelayanan nanti akan ada asosiasi dengan beberapa orang, lalu ada affair. Tapi ini jahat di mata Tuhan. Tuhan berkata, orang ini menyesatkan hamba-hambaku. Lalu ayat 21, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Anda catat, pertobatan itu perlu waktu. Kadang-kadang ada orang tertentu yang perlu waktu dulu untuk bertobat. Jadi Tuhan itu maha sabar. Tobat itu harus hari ini kan, tadi saya beritahu apa? Berhenti sekarang, jangan besok hari setan. Tapi Tuhan itu tetap Tuhan. Kadang-kadang Tuhan tunggu beberapa orang itu 2 tahun kemudian, 3 tahun, masih kasih 5 tahun, kasih waktu 3 bulan, 7 bulan, Tuhan tunggu. Bertobat itu perlu waktu, jangan terusin ya. Di rumah Anda yang masih ada berhala, tentu Anda tahu firman ini dibolak-balik diberitakan. Anda mesti harus clearkan itu, barang-barang itu kembalikan dari mana dulu Anda beli atau siapa yang memberimu. Atau siapa guru, siapa tokoh, siapa yang kasih Anda, kasih aja kembali supaya jangan jadi batu sandungan, jangan kasih temanmu. Kalau Anda kasih teman Anda sama dengan menyerahkan jimat, sama dengan memberikan jerat. Anda harus clear itu, Tuhan kasih waktu sama Anda. Tuhan kasih waktu, ini countdown, TikTok. Tuhan bilang, aku sudah memberi waktu untuk tobat loh ya, hayo. Jangan bilang kalau Tuhan sudah 7 tahun tidak terjadi apa-apa, itu berarti tidak terjadi apa-apa. Jangan cobai Tuhan yang maha kuasa. Tapi bukan cuma perlu waktu untuk bertobat, kadang-kadang setelah bertobat perlu waktu, paham maksudnya? Sakius contohnya, setelah bertobat dia perlu waktu untuk mengembalikan 4 kali lipat pada orang-orang yang dia peras. Makanya jangan cepat-cepat orang setelah bertobat dikasih pelayanan yang sifatnya tampil atau kepemimpinan. Dia masih perlu waktu untuk membuktikan pertobatan, untuk berbuah buah-buah pertobatan. Itu maksudnya aku telah memberi dia waktu untuk bertobat. Ayat 22, lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa aku yang menguji batin dan hati orang dan bahwa aku akan membalas kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan peringatkan di sini bahwa siapa yang ikut-ikutan akan ikut-ikutan tanggung dosanya. Ini yang saya sebut dosa pribadi jadi korporat. Be careful, orang yang tumpang tangan dari hamba Tuhan, jangan sembarang tumpang tangan dan terseret dalam dosa seseorang. Contohnya, saya tumpang tangan dari seseorang ternyata dia pengajar sesat. Saya harus lihat dulu dong, dia itu siapa. Kalau penumpangan tangan sembarangan pengutusan nanti ujungnya
Dia memporak-porandakan. Demikian pula sebaliknya, hati-hati visi apa yang Anda perjuangkan. Karena Tuhan berkata, siapa yang berdosa dengan dia, whoever sins with her will suffer with her. Sodom Gomorrah, Tuhan bilang, semua dibakar. Gara-gara Abram, Lot selamat. All. Korah dan Abiram sama-sama runtuh. Sesuatu yang tidak jelas, sifatnya seluk-beluk iblis. Patut diwaspadai, ayat 24, lalu saya selesai. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Pada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Seluk-beluk iblis. Everything that comes from God, write this down, segala sesuatu yang dari Tuhan, akan crystal clear, spoken of, communicated, explained, described, and proven. Nah, itu kalau sudah terjemahkan gimana? Segala sesuatu dari Tuhan itu akan jelas. Jelas seperti crispy jelasnya. Semua itu akan terang-terangan dalam terang. Semua itu akan dibeberkan, digambarkan, dikomunikasikan, dijelaskan. Dan akhirnya terbukti. Bapak, Ibu, Saudara, jangan pernah masuk dalam seluk-beluk iblis sekalipun bukan pengajaran sesat. Jangan pernah gerusak-gerusuh, jangan pernah gerilya, jangan pernah dalam remang-remang dan gelap-gelap, tak hanya orang pacaran. Always be truthful to you, to God. Dan selalu sejati di hati. Dan selalu hati ini transparan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Demikianlah kita bisa hidup setiap hari maksimal di dalam Roh Kudus. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus, hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Nyanyikan lagu ini sebagai komitmen kita kepada Tuhan. Ya Allah, damai sejahtera. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus, hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, Hosana.
celah. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindu. Saya tergerak untuk membuka altar call bagi orang-orang yang belum menerima Yesus dan belum dibaptis selam. Termasuk mereka yang sudah mundur dari Tuhan. Hosana, Hosana, hidup kudus tak bercacat celah pada kedatangan Tuhan. Jikalau Tuhan datang hari ini, are you ready? Bukan ancaman, ini firman, karena kita tidak tahu kapan Tuhan kembali atau kapan kita mati. Hari inilah waktunya untuk kembali kepada Tuhan atau datang untuk pertama kali. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kalau Anda orangnya jangan malu, ini bukan show di depan sini. Tapi memang adalah sebuah langkah iman yang harus kita ambil. Kita harus koyakkan rasa nyaman kita, agar supaya kita bisa ketemu dengan Tuhan di luar kedagingan kita. Saya mau mengundang orang-orang yang demikian, waktu kita nyanyi lagu ini lagi, bawa barang pribadinya, majulah ke depan. Atau kalau ada orang yang mengantarnya, tanya orang itu, mau enggak terima Tuhan? Bawa maju ke depan, barengin dia. Mungkin dia tidak malu kalau ada temannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu kita akan berdoa dan selalu menyambut jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang dikasih Tuhan, untuk selalu diselamatkan. Dan di tempat ini mereka juga bisa dimuridkan. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk mereka yang akan maju. Kita beriman. Haleluya. Ya Allah, damai sejahtera. Maju ke sini Bapak Ibu Saudara. Saya panggil dari aku seluruhnya. Jangan malu, Yesus mengasihimu, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara. Ya Allah, ya Allah damai sejahtera. Ya Allah damai. Lai, jangan malu, saya tahu ada. Saya tunggu, sini. Tuhan mengasihimu. Aku seluruhnya. Kasih tepuk tangan untuk setiap orang-orang yang ditunggu sama Tuhan ini. Dan jiwa dan tubuhku terpelihara. Ya Allah damai sejahtera. Ya Allah damai sejahtera. Kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus, hidup kudus, dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Doakan. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukan-Mu, hidup kudus dan tak bercacat. Hidup, letakkan tangan di dada kita seperti Bapak Ibu Saudara. Tak bercacat celah dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu.
Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindu hidup kudus tak bercacat celah. Letakkan tangan di dada. Hidup kudus, kudus dan tak bercacat di hadapanmu. Mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Angkat tanganmu dan suaramu katakan Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Hosana, 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 datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu, ku merindukanmu, ku merindukanmu, oh, ku merindukanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Matraikan firman-Mu dengan Roh Kudus. Sucikan, kuduskan setiap kami layak suatu saat nanti kelak di rumah Bapa di surga. Jangankan kami hanya mempersiapkan diri untuk kehidupan sementara ini, izinkan kami mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang nanti. Hidup maksimal sehari-hari. Roh Kudus, Immanuel, Kau sertai. Biarkan sekarang ya Tuhan Yesus, jemaat-Mu semakin diberkati. Berkati pekerjaan mereka, kehidupan sehari-hari dalam rumah mereka. Berkati kesehatan jemaat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan menerima berkat dengan iman. Berkat dari Allah Bapa. Kasih yang tanpa syarat dari Yesus Kristus. Pengurapan penyertaan Roh Kudus dari sekarang ini. Terimalah sampai Maranatha. Yesus datanglah. Bawa Yesus setiap hari. Dan Yesus akan membawamu dalam rencananya. Dalam nama Yesus, haleluya. Jesus loves you. Amin. God bless you. So thank you for visiting the channel, and if you like the videos, don't forget to like, subscribe, and do comments. So I hope to see you guys soon. Be good, be kind, and be blessed. See ya.